kita akan belajar mengenal ciri-ciri kalimat efektif. Apa ya kalimat efektif itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUED, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, terdapat urutan struktur di dalamnya, meliputi subjek, predikat, objek, keterangan. Yang kedua, ada ketepatan pemakaian imbuhan pada kata-kata yang digunakan. Yang ketiga, kata-kata yang dipakai dipilih secara cermat, baku, dan sesuai konteks kalimat yang disampaikan. Terdapat urutan struktur di dalamnya, meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Berikutnya kita mengenal objek. Objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Keterangan adalah penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Yuk kita contoh. Di sini ada dua kalimat, yaitu yang pertama, Presiden Soekarno datang untuk berunding dengan ABS. Subjeknya adalah Presiden Soekarno, datang adalah predikat, untuk berunding adalah objek, dengan ABS adalah keterangan. Nah, ini adalah meliputi SPOK. Anak-anak, yuk kita ke contoh yang kedua. Tentara Keamanan Rakyat beserta pejuang muda melakukan serangan terhadap pasukan Inggris. Tentara Keamanan Rakyat beserta pejuang muda adalah subjek, melakukan adalah predikat, serangan adalah objek, terhadap pasukan Inggris adalah keterangan. Bagaimana anak-anak? Sampai ke unsur kalimat sudah bisa kan? Kita lanjut ke ada ketepatan pemakaian imbuhan pada kata-kata yang digunakan. Nah, sebelum itu kita mengenal jenis-jenis imbuhan berdasarkan letaknya. Awalan apa prefix ditambahkan pada bagian depan kata dasar. Contohnya me, ber, di, dan lain-lain banyak. Membaca, menghafal, dan lain-lain. Yang kedua, jenis imbuhan sisipan atau disebut infix. Ditambah di antara unsur-unsur kata dasar. Contohnya L, M, R. Nah, telapak, jemari, gerigi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah akhiran atau disebut sufiks. Ditambahkan pada bagian belakang kata dasar. Contohnya titik-titik kan atau titik-titik an atau titik-titik i dan lain-lain. Contohnya padamkan, makanan, dan lain-lain. Berikutnya kita mengenal jenis imbuhan apitan atau disebut konfiks. Ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. Contohnya ke titik-titik an, per titik-titik an, dan lain-lain. Imbuhan per an dalam kata permainan. Nah, dari jenis-jenis imbuhan berdasarkan letaknya, kalian sudah mengerti anak-anak? Ustazah harapkan kalian sudah mengerti. Yuk kita lanjut. Berikutnya adalah kata-kata yang dipakai dipilih secara cermat, baku, dan sesuai konteks kalimat yang disampaikan. Cermat artinya teliti, tidak ada yang salah penulisan.
Maksudnya baku adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Dapat berupa kata maupun kalimatnya. Yang ketiga, sesuai konteks, artinya kalimat tidak menyimpang atau keluar dari tema pembicaraan. Nah, anak-anak, sampai di sini mengenal kalimat efektif. Bisa kan anak-anak kita praktikkan bersama-sama? Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.